Indonesia kalau kita eh, bisa kita lihat dari produktivitas ya, produktivitas padi. Produktivitas padi itu di Indonesia saat ini itu sekitar 5,2 ton gabah kering giling ya per hektarnya. Itu salah satu yang tertinggi di Asia. Yang pertama memang Vietnam. Vietnam itu menyelip produktivitas padi Indonesia. Tapi setelah itu Indonesia dan lainnya, Thailand, lalu Myanmar, Pakistan itu di bawah Indonesia semua. Jadi persoalannya bukan di sana, persoalannya itu sudah barang tentu di lahan sawah kita yang semakin lama semakin menyempit. Lalu persoalan lainnya saya khawatir karena 3 tahun berturut-turut ini harga gabah kering panen dan juga harga beras di tingkat usaha tani itu terus mengalami penurunan. Dan ini yang kami khawatirkan jangan-jangan sedulur-sedulur tani kita sebagian sudah mulai malas nanam padi. Karena Hmm. nanam padi saat ini kategorinya merugi, Mbak. Kami melakukan kajian di September kemarin, kerugiannya itu hampir 1 juta untuk hanya lahan 2.000 meter persegi. Dan kalau ini terus-menerus seperti ini sudah barang tentu ancaman besar di kita adalah penurunan produksi padi nasional di tahun-tahun yang akan datang. Dan kalau itu terjadi sudah barang tentu ketergantungan kita terhadap luar negeri itu semakin lama semakin tinggi. Dan ini kan ironis ya, karena Hmm. Indonesia kan sebenarnya salah satu produsen padi besar di dunia. Tapi perlahan-lahan kapasitas tersebut kemudian semakin lama semakin menurun. Ini yang kita khawatirkan. Oke, baik. Ini menarik untuk kita lihat lagi begitu Pak, karena sebelumnya juga Indonesia kan sempat Iya, swasembada iya. pangan begitu Pak ya sebelum kita melakukan impor di akhir tahun 2022 ini. Tapi sebetulnya kalau kita bedah lagi, Anda juga sempat mengatakan bahwa menanam padi di Indonesia juga masih merugi. Kemudian juga bisa kita lihat minat masyarakat khususnya Iya, kaum muda untuk bertani ini juga semakin lama semakin berkurang. iya, Tapi sebetulnya betul. apa sih Pak yang masih menjadi Iya. kendala utama dalam sistem pertanian kita? Apalagi kalau kita compare, kita bandingkan dengan Myanmar saat ini, Pak. Iya, sebenarnya sih persoalan kalau terkait dengan produktivitas ya, produktivitas Indonesia ya walaupun di paling tidak sekitar 10 tahun terakhir ini produktivitas padi Indonesia mulai stagnan di angka sekitar 5,0 sampai 5,3 ton gabah kering panen per hektar. Dan sebelumnya kita yang tertinggi di ASEAN kita sebenarnya yang tertinggi mengalahkan Vietnam, tapi beberapa tahun terakhir Vietnam mengalahkan kita terkait dengan produktivitas. Jadi itu. Lalu yang tadi yang saya sampaikan, penurunan minat petani untuk menanam padi. Tapi mengapa mereka masih tanam padi? Ada beberapa alasan. Saat ini petani di perdesaan itu pendapatan utamanya tidak lagi berasal dari usaha tani. Nah, jadi itu sehingga ya sudah kalau ada usaha lainnya di luar pertanian yang lebih menguntungkan mereka sudah barang tentu mereka akan pindah. Jadi itu lalu sudah barang tentu minat petani, minat anak-anak muda untuk terjun di dunia pertanian terutama pertanian pangan ya, karena kita menyoroti khusus pertanian pangan. Itu sudah barang tentu semakin lama semakin menurun. Karena apa? Tadi sudah saya sampaikan, pertanian pangan saat ini merugi khususnya untuk padi. Sedangkan pertanian lainnya, misalnya perkebunan kita lihat kelapa sawit kita jaya di dunia. Lalu untuk hortikultura banyak petani-petani muda masuk di sektor hortikultura karena apa keuntungannya besar di sana. Kalau untuk padi, data resmi ya Mbak dari BPS, selama hampir 2 tahun terakhir ini, NTP, salah satu kriteria terkait dengan kesejahteraan petani adalah NTP, nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu di bawah 100, hampir 2 tahun terakhir ini. Apa artinya kalau NTP tanaman pangan di bawah 100, berarti bertanam untuk tanaman pangan, khususnya padi ini rugi. Jadi ini yang harus segera diatasi. Lalu yang lainnya sudah barang tentu penurunan luas lahan pertanian di Indonesia. Karena apa? Kalau kita lihat data resmi dari BPN tahun 2012 kita masih punya 8,4 juta hektar lahan sawah di Indonesia. Tahun 2019 hasil kajian BPS bersama-sama Kementerian Pertanian dan juga BPN, lahan sawah kita tinggal 7,4. Dalam arti apa? Selama tempo 7 tahun,
hampir 1 juta lahan pertanian kita untuk khususnya sawah terkonversi untuk keperluan yang lainnya. Dan sudah barang tentu ini mengancam produksi padi kita di masa yang akan datang. Jadi Oke, ini yang saya kira ya. persoalan-persoalan penting yang harus kita apresiasi. Baik, dari sudut pandang Anda, apa yang perlu dibenahi, Pak, agar di satu sisi petani kita begitu bisa lebih sejahtera lagi sehingga minat masyarakat untuk bertani ini ke depannya juga bisa semakin banyak begitu, bisa semakin besar seperti apa, Pak? Ya sudah barang tentu yang sering kali disampaikan ya, jargon sejahterakan petani ini baru sekedar jargon. Karena apa? Karena kita lihat bersama ketika panen raya, kami memiliki catatan terkait dengan itu karena tiap bulan kami melakukan survei bersama-sama jaringan tani kami, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, itu di tahun 2022 ini harga gabah kering panen pada bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan berturut-turut itu di bawah HPP 4.200. Jadi di bawah itu, tapi sayangnya serapan pemerintah di bulan-bulan tersebut sangat rendah. Karena serapan sangat rendah sehingga harga tidak bisa membaik di 4 bulan berturut-turut tersebut. Baru bulan Juli harga gabah kering panen tiba-tiba sudah mengalami pelonjakan yang cukup cepat. Bulan Juli, Agustus, September ini sangat cepat sehingga kita rasakan saat ini harga beras relatif tinggi saat ini. Dan itu yang menyebabkan pemerintah juga panik. Karena apa? Karena ketidakmampuan pemerintah menyerap ketika panen raya, kemudian berimbas ke sekarang ini. Cadangan beras pemerintah amat sangat rendah, kan? Jadi ini masalahnya. Dan ketika cadangan beras pemerintah amat sangat rendah, sudah barang tentu kapasitas pemerintah untuk mengintervensi harga di pasar juga relatif rendah. Lalu kemudian diputuskan impor di bulan Desember. Lah terus untuk apa gitu kan pertanyaannya, Hmm. kan? Kalau untuk menambah cadangan beras pemerintah ya sudah terlambat kalau keputusan impor baru sekarang. Nah, biasanya kalau masa-masa lalu, Mbak, keputusan impor itu dilakukan di bulan Juli Agustus. Ya, Ketika bulan Juli Agustus diputuskan, lalu kemudian mulai September Oktober proses negosiasi kontrak dan sebagainya itu bisa dilakukan ya. sehingga beras nanti datang sekitar bulan November Desember yang bisa digunakan untuk intervensi harga ketika harga beras mengalami Oke. peningkatan. Jadi itu Ya. harusnya yang dilakukan oleh pemerintah.